Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kakak doakan semoga adik-adik dimanapun berada di dalam keadaan yang sehat dan di dalam lindungan Tuhan selalu. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Tuhan Yesus, hari ini kami sangat bersyukur karena Engkau masih memberkati kami. Dari sepanjang malam, Tuhan dengan setia menjaga kami. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapilah telinga kami, apa yang kami dengar, menguatkan iman kami di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan judul Gideon diangkat menjadi hakim. Selama beberapa waktu orang Israel hidup damai. Mereka hidup berbahagia di rumah-rumah mereka karena mereka mempercayai Allah dan taat kepada perintah Allah. Tetapi kemudian mereka kembali melanggar perintah Allah yang kemudian membuat mereka diserahkan Tuhan kepada orang Midian selama 7 tahun. Dan selama itu setiap kali orang Israel mulai menabur untuk menanam di ladang-ladang mereka, maka orang-orang Midian dan orang-orang dari sebelah timur datang untuk merusak ladang-ladang mereka. Mereka pun merampas hewan ternak orang Israel, sehingga orang Israel itu hidup sangat menderita dan mereka sangat melarat serta hidup kelaparan. Orang Israel pun sangat takut kepada orang Midian. Orang Israel membuat tempat perlindungan di pegunungan, gua, dan kubu-kubu. Ketika mereka mulai putus asa dan tidak sanggup lagi, mereka mulai berseru memanggil nama Tuhan. Tuhan pun merasa sayang kepada orang Israel dan mengutus malaikatnya kepada seorang laki-laki yang bernama Gideon. Gideon pada saat itu sedang mengirik gandum dalam pemerasan anggur. Dia bersembunyi agar tidak terlihat oleh orang Midian. Malaikat itu menyapa Gideon. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani, kata malaikat itu. Gideon mendengar salam itu dan berpikir bahwa malaikat itu pasti telah salah karena Gideon merasa dia bukanlah seorang pahlawan, bukan juga seorang tentara. Bahkan Gideon ini bukanlah seorang yang pemberani. Nggak mungkin, malaikat pasti salah. Aku kan seorang penakut, kata Gideon di dalam hatinya. Tetapi malaikat Tuhan itu tahu dan mengerti isi pikiran dari Gideon dan berkata kepada Gideon, Tuhan akan menolong Gideon dan memberi dia kekuatan. Allah sendiri akan menyertai Gideon. Tetapi Gideon masih merasa ragu. Kemudian ia meminta tanda kepada malaikat itu. Baiklah, jika memang Tuhan yang berfirman, janganlah pergi dari tempat ini sebelum aku selesai dan membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu, kata Gideon. Jawab malaikat itu, ya, aku akan tetap tinggal di sini sampai engkau selesai mempersiapkan persembahan itu. Kemudian Gideon masuk ke rumahnya, diambilnya 1 ekor kambing, diolahnya itu menjadi persembahan. Dan setelah selesai dibawanya persembahan itu kepada malaikat tadi. Dan benar, malaikat itu masih tetap tinggal. Setelah malaikat itu menyentuh persembahan yang diletakkan Gideon di atas batu dengan ujung tongkatnya, maka timbullah api dan memakan habis persembahan itu. Maka Gideon menjadi tahu bahwa dia benar-benar telah melihat malaikat Allah. Gideon sangat takut. Lalu berfirmanlah Tuhan, selamatlah engkau, jangan takut. Kemudian Tuhan memerintahkan Gideon untuk pergi merubuhkan tiang berhala, mezbah Baal, sesembahan ayahnya dan orang-orang Israel, serta tiang-tiangnya. Dan Gideon diperintahkan untuk membuat sebuah mezbah untuk Tuhan dari tiang-tiang mezbah Baal itu. Dan Gideon pun melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi karena Gideon takut kepada ayahnya, ia melakukannya pada waktu malam. Karena pikir Gideon,
Ketika malam, semua orang pasti sudah tertidur. Karena perbuatannya itu, Gideon mendapat protes dari orang-orang yang percaya kepada mezbah itu. Mezbah Baal itu. Kemudian Gideon diberi nama Yerubbaal karena telah berani merobohkan mezbah Baal sesembahan orang Israel. Kemudian orang-orang Midian, orang Amalek, orang-orang dari sebelah timur telah bersiap untuk menyerang orang Israel. Tetapi roh Tuhan ada pada Gideon. Maka ia meniup sangkakala sehingga semua orang bangkit untuk mengikuti dia. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau memang mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku, seperti yang kau firmankan." Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya gunting bulu itu dan diperas airnya. Air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali ini lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embunnya. Begitulah adik-adik kisah Gideon yang dipilih Tuhan menjadi hakim untuk orang Israel. Pada awalnya Gideon tidak percaya. Ia sangat ragu karena ia tahu siapa dirinya, seorang yang muda, kaum yang lemah. Bahkan Gideon adalah seorang yang penakut. Bahkan ketika malaikat Tuhan menemuinya, Gideon sedang bersembunyi dari orang Midian. Adik-adik, bagaimana bisa seorang yang penakut bisa dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsanya? Jadi adik-adik, Tuhan tidak pernah salah memilih. Tuhan punya banyak rencana untuk kita. Bahkan Tuhan sendiri yang berjanji akan menyertai Gideon. Tuhan juga akan menyertai kita semua. Jadi Tuhan tidak memilih si kuat, si pintar, si berani. Tetapi Tuhan memilih orang-orang yang mau melayani Dia dan mau dipakainya, karena sesungguhnya kekuatan, kepintaran, dan keberanian berasal dari Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hari ini sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sadar banyak kali merasa takut dan lemah serta tidak berdaya. Tuhan, pakailah kami, pakai anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Sehat, kuatkan mereka, dan berkatilah masa depan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.